Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita membuat denah rencana kolom. Jadi kita buat dulu grid garis satu garis garis bantu ya. Jadi setelah terbuat seperti ini, maka kelupaan saya panggil, harus register supaya nggak dipanggil lagi. Oke, jadi setelah seperti ini kita ada bisa seperti ini. Setelah ini kita langsung bisa masukkan denah kolom atau ukuran dulu ya. Jadi di sini ada fungsi dimensi garis, misal seperti ini. Kita klik select object untuk dibuat dimensi linear, yaitu karena perintahnya dim garis. Setelah itu setiap selesai select object, maka wajib klik kanan atau enter. Dim enter position, di mana posisinya di sini kita bilang. Kalau makin ke bawah maka makin ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Untuk ini tidak usah ke kiri seperti ini. Oke, kita ulang. Bisa dengan dd, kita ketik di sini dd, enter, dd. Oke, select. Oke, misal kalau jauh dari sini maka akan jauh. Oke, itu namanya select object, klik kanan. Nah, di sini juga sudah ada nama perintahnya ya. Perintah dari ini sudah ada perintah di sini, enter position juga sama di sini. Oke. Jadi kita klik misal di sini. Oke, sekarang ini tidak rapi garisnya sampai kemari, dimensinya bisa dengan dembreak. Dembreak itu untuk dipotongnya. Jadi klik semua bisa sekalian. Misalnya dari sini kemari, kita mau rapikan dari sini kemari, maka klik di sini, maka semua akan dirapikan dengan sama panjang. Oke, jadi itu beberapa teknik. Nah, kemudian kita mau masukkan denah kolom ya. Denah kolom seperti ini. Jadi denah kolom ini fungsinya adalah untuk membuat kolom ya. Kebetulan kolom yang sudah saya buat di sini K1, K2, K3 sesuai gambar yang ada di sini, gambar lampiran DD rumah sekolah ya. Jadi rumah sekolah. Jadi contoh kita buat di sini K4 ya. K4 ukurannya 25 kali misal terserah suka hati 0,4. Oke, ketika kita input single seperti ini, klik block position, di mana bloknya seperti ini. Terus dia minta arah rotation seperti ini, kah ke kiri, ke bawah, ke kanan, terserah. Klik. Selanjutnya seperti itu, klik. Misal kemari arahnya, klik. Itu kalau satu-satu arahnya, kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau dengan cara nah sekarang K4 sudah masuk di sini. Oke, kita pilih K1 sebelumnya, ini akan berubah ukurannya dengan pembuatan awalnya 30, 40. Oke, ketika kita balik ke K4 berubah lagi. Nah, jadi bisa input multiple dengan cara menyelek perpotongan garis. Jadi dibuat dulu garis bantu satu garis ya, seperti ini. Oke, ini tidak usah karena kolomnya berbeda. Oke, jadilah dia kolomnya. Oke. Nah, sekarang ini sudah terlanjur terbuat ya. Ini kan hanya untuk contoh. Jadi ini bisa dipurge gini, copy. Oke, klik di sini paste. Purge. Yakin mau purge maka di delete semua di sini. Nah, kalau bahan AutoCAD tidak bisa ya, kalau ada objek di sini tidak bisa dipurge. Oke, delete lagi dan hilang lagi dari apa namanya? Dari ini. Oke, kita lihat lagi denah kolom. Oke, ini kita balik ke K1 3040 karena gambarnya seperti itu. Di sini semua K1 sampai di depan di teras aja jadi K2 di sini. Oke, tadi cara penggunanya. Oke, input multiple. Oke, select atau select seperti ini. Ininya tidak usah. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan kolom K2, input multiple. Ini juga perpotongan
perpotongannya kita cari dengan ini, maka otomatis masuk lagi kedua. Oke, setelah selesai ini, kita lihat, kita masuk ke penulisan tesis kita. Oh ya, di sini juga sudah terbuat otomatis ya. Jadi artinya tidak hanya dengan otomasi, insert, tekan perintah AutoCAD, bawaan AutoCAD sudah tersimpan di sini. Lihat ada K1. Oke, kita klik secara bawaan perintah AutoCAD bisa juga. Kalau tidak bisa, memasukkannya dengan perintah bawaan. Oke. Nah, kekurangan perintah dari AutoCAD ini, insert tadi, klik insert, klik insert. Jadi kalau di bawaan di sini tadi klik, klik. Jadi tidak berhenti terus dia dengan jenis kolom yang sama. Oke, gitu. Sampai kita tekan escape jika ingin keluar. Ini ada escape. Oke, ini tekan escape jika keluar. Jadi kita mau keluar, sudah kita bilang. Begitu juga untuk K3 kalau input single seperti ini, sampai insert, rotate digabungkan dalam satu perintah. Oke. Nah, setelah seperti ini sudah selesai, kolom sudah selesai, kolom sudah selesai. Jadi sebaiknya ini di copy dulu tadi ya. Oke, sudah dulu sebentar. Sudah, kita masuk ke lanjut ke setelah itu adalah dim kolom. Nah, bisa juga kalau kita misal tadi kalau dim garis kalau menyeleksi dari garis. Nah, kalau kolom itu maksudnya sebenarnya nama perintahnya bagusnya dim boundary atau dim region, tapi pengguna itu kan kebanyakan di tempat saya ini di tamatan STM, jadi tidak mengerti ya dengan istilah-istilah ya. Jadi kalau kita bilang dim kolom, ya pokoknya kolom-kolom lah, select, gitu, seperti itu, jadi dia akan mengerti. Oke, ini ada kolom. Jadi kita klik dim kolom, select. Setelah select objek, ingat tetap di AutoCAD itu enter, baik manual baik otomasi. Enter posisinya jauhnya mungkin di sini atau di sini dekat saja. Oke, satu lagi kita ulang atau enter aja, atau untuk memudahkannya kalau perintah dim dimulai di muncul sendiri DK ini, dim kolom. Oke, setelah itu kita klik lagi kolomnya, kita klik di sini misal. Oke, ini tidak rapi, kepanjangan, jadi bisa di dim break atau ketik db ya. Ada di dalam di dalam ini kurung sikunya ini ada nama perintah diketik di AutoCAD-nya, jadi untuk memudahkan. Oke, setelah dimensi kita lanjut ke dimensi ini langsung terbuat layarnya di AutoCAD ya. Nah, ini dimensi. Jadi kita klik di sini layarnya dimensi. Jadi kita tidak perlu klik kasih layar. Jadi otomatis ya, dibuat oleh otomasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke notasi dimensi. Maksud dari notasi dimensi itu adalah membuat notasi seperti ini, 1 2 3 4 5 6 A B C D. Berarti di sini ada nama perintahnya not dim, notasi dimensi. Jadi nggak bisa ada di sini tool tipnya juga menambah add notasi click dimension. Artinya dimensinya yang diklik atau klik dengan perintah ND ya. Di sini. Oke, dimensinya yang kita membuat notasi ini. Setelah select objek, tetap enter atau spasi. Klik awal titik notasi. Kalau kita klik di sini maka 1 2 3 ke arah kanan. Kalau kita klik dari sini maka contoh kita buat number. Kita mulai dari angka berapa? 1. Oke. 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya arahnya kemari. Nah, Ctrl Z, undo. Kita membuat notasi dimensi arahnya dari atau select semua, tekan shift, klik unclick. Klik dari sini kita bilang
kita mau buat number dimulai dari angka 1. Kalau dari 3 maka 3, 4, 5, 6, 7. Oke, siap ya. Oke, ini ke ini kali dipaskan dembreak db tadi ya, dengan perintah. Oke, cantik. Oke, begitu juga notasi dim atau di sini nd. Oke, klik dari titik awalnya di titik awal minta, dari sini ABC nya. Oke, abjad dimulai dari A. Oke, ada salah karena nd notasi dim ini di unselect. Oke, mulai dari abjad A. Oke, kita dorong juga ke sini sedikit. Kelupaan tadi, dim break. Kita break, kita rapikan panjangnya segini saja. Ini juga kita klik di sini. Oke, kita rapikan karena ini akan jadi master daripada pembuatan selanjutnya. Nah, setelah selesai ini notasi dimensi, ada namanya notasi blok ya. Nih, untuk nama K1 sesuai dengan pembuatan awal ulang daripada notasi tadi. Oke, setelah selesai ini kita copy saja dahulu. Oke, kita copy. Selanjutnya kita membuat notasi blok ya, ini NB notasi blok. Maka select blok referensi. Blok referensi itu, atau kita select semua juga nggak bisa, dia tetap akan hanya menyelect blok referensi ya, dia ada di filter ya. Nah, jadi mau klik di mana ya, ambil pertengahan saja biar semua 45 derajat miring. Oke, K2 K2. Nah, kalau manual kita harus klik satu-satu. Kita lihat nama bloknya, kita buat ini, kita copy, rubah namanya. Nah, dengan sekarang sekali klik jadi. Oke, waktunya juga cepat. Oke, setelah selesai ini, saya rasa kita copy saja satu dulu. Kita arahnya ke sini. Oke, ini sudah bisa menjadi denah kolomnya. Oke, selanjutnya untuk pemberian nama ini sebenarnya nggak perlu pakai perintah ya. Cuman saya buat di sini juga denah rencana biar rapi ya. Pick ke kiri. Oke, nanti kita copy aja, klik 2 kali, nanti kita ganti-ganti. Oke, setelah denah rencana kolom, apalagi untuk kita habiskan satu ini aja, satu video di bab 441 ya. Oh, ini tadi ada namanya notasi blok tiap lajur, artinya gini. Makanya ini kita copy tadi. Mungkin notasi bloknya dia berapi gini, per jalur. Di mana notasinya? Di sini klik. Oke, misal lagi ini klik di sini. Oke, jangan jauh kali, paskan tadi peklikannya. Dan selanjutnya untuk sisi lain, mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau di sini misalnya kita mau buat manual di AutoCAD, kita buat blok. Di sini kita buat K7 misalnya. Select object, pick point. Oke, jadi dia baca juga, bukan hanya karena program yang kita buat ya. Oke, kita tes ya notasi blok. Klik, dia baca juga nih K7. Oke, kita undo saja biar jangan rusak. Kita lihat apakah tersimpan atau bisa dipurge. Oke, selesai. Nah, terakhir kita menggunakan perintah namanya trim kolom. Kadang kita mau rapiin ya, ini kan masih ada garis-garisnya, maka di sini ada namanya trim kolom. Oke, kita tunggu sebentar. Select multi garis. Oke, kita
select. Nah, seharusnya tadi ini jangan dulu dibuat karena trim kolom ini akan memotong garis, tapi memang tidak ada garis yang bersentuhan dengan dia, maka tidak ditrim. Dia trim kolom artinya mentrim dengan bondari. Ini bondari ya, bisa circle seperti ini, maka akan ditrim, atau polygon dan sebagainya. Oke, trim kolom. Oke, kita klik misal. Setelah multi garis, ini kan sebenarnya garis saja di select, tapi nggak apa-apa sekalian, tapi lebih lama ya. Select multi rectang, kita klik lagi. Oke, enter. Nah, jadi karena selectnya semua jadi agak lumayan lama. Nggak lama kali lah daripada manual. Kalau manual pasti sudah pasti, yang nggak usah kita cerita lah dengan namanya manual. Ini kita copy, maka trim, select object, trim 1. Begitu juga dengan ini, klik. Jadi butuh waktu. Kalau dengan perintah otomasi tadi, maka sekali klik jadi ya. Oke, jadi sekarang kita denah kolom ini kita hapus karena ini garis bantu saja tadi. Oh ya, ini kelupaan karena ini rumah sekolah. Ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ini garis tidak ada. Oke, kelupaan. Jadi yang terakhir adalah kita mau membuat sebentar, kita rapikan. Kita lihat di recap table ya. Ini recap table itu untuk membuat tabel ini ya, berarti untuk memudahkan orang menghitung ya. Jadi recap table ini penggunaannya sama. Kalau kolom kusen listrik, hanya bedanya di metode seleksinya. Seperti ini, kalau seleksinya adalah hanya menseleksi kolom saja. Oke, select blok referensi, enter, klik posisi di mana tabel diletakkan, misal di sini. Oke, jadi tidak akan salah ya, K2-nya 6 buah. Ini akan dihitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi hanya sebentar saja membuat denah kolom, tetapi karena saya banyak penjelasan jadi agak ada waktu sedikit ya, karena berbeda ya, penjelasan sambil berbicara sambil bekerja. Ini sudah hanya sebentar. Oke, untuk saya rasa untuk ini satu lagi, judul gambar juga sudah tadi yang saya cerita tadi. Ini hasil akhirnya. Oke, sama seperti ini, hanya sebentar. Oke, saya tutup dulu, saya sambung nanti video yang lain karena memudahkan